Jadi memang seringkali kita merasa kalau ada Pak Camat di koperasi kita itu bagus. Ya, ada Kiai Haji di koperasi kita itu bagus. Apakah seperti itu? Siapa yang berani kalau misalnya Kiai Haji minjam terus dia mangkir, dia nggak membayar? Siapa yang berani pergi nagih ke dia? Kan susah malah. Tadinya kita berpikir nanti menjadi bagus, tapi akhirnya menjadi tidak bagus. Siapa yang mau pergi nagih kalau camatnya mangkir? Ya, segan kan, kita semua segan. Jangan, itu dia camat itu. Nah, jadi begini, koperasi itu punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan khusus. Kemarin kita belajar mengenai itu kan. Semua yang berjalan di dalam koperasi itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak memandang dulu dia mau camat, dia mau bupati, dia mau gubernur, dia mau presiden, ikut ini aturan. Peraturan ini sama untuk semua. Dan ingat bahwa satu orang satu suara itu juga berlaku untuk semua ya. Kalau dia melanggar dia malu sendiri. Anda pemimpin kok Anda nggak tahu aturan? Cuman apakah Anda berani untuk tegas dengan itu? Kembali ke pemimpinnya. Carilah pemimpin yang tegas untuk menegakkan aturan. Jangan sampai aturan kita buat terus kita langgar. Apapun yang terjadi, patokannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian keputusan-keputusannya kita sudah sepakati bersama apa. Ya, memang betul ya, bahwa kalau camat masuk, orang bilang, oh camat aja masuk. Ya, kita ceritanya mau dapat nama. Nama itu bukan dari camatnya. Nama itu ketika koperasi ini mampu membantu Anda dengan baik. Tidak perlu mereka, otomatis semua nama itu akan terkumpul di situ, akan naik nama kita. Tapi kalau nanti kita pikir mungkin pejabat ini bisa membuat nama, tapi ternyata pejabat ini yang membuat masalah, Anda. Siapa yang mau berani kalau dia membuat masalah? Itu terjadi di mana-mana. Ya, jangan dia itu tokoh agama. Ya, siapa berani gitu? Dudukin dia jadi pengurus. Kalau dia jadi pengurus apa lagi? Siapa berani melawan dia kalau dia bikin keputusan yang salah ternyata? Siapa mau protes? Iya toh? Padahal kalau dari sisi pendidikan, sisi pengetahuan mungkin orang biasa lebih tahu dari dia. Tapi karena dia itu pejabat, kita jadi takut, jadi segan. Itu juga bahaya. Jadi jangan pikirkan bahwa harus ada pejabat situ kita menjadi lebih baik. Tidak ya. Dari awal kita sudah tegaskan bahwa kita harus mandiri. Kitalah yang bisa membantu diri kita, bukan orang lain yang membantu kita. Dan diri kita itu diantara kita inilah saling membantu. Jangan berharap sesuatu yang lebih dari itu. Seperti Bang Bujel bilang, amanah dari mama atau petua dari mamanya ya. Jangan sampai lebih mengukur diri itu lebih tinggi dari bayamnya. Seperti itu. Jangan terlalu banyak berharap dengan orang-orang yang sebenarnya sama saja seperti kita. Kebetulan dia menjadi pejabat gitu ya. Jadi itu saya kira ya. Jadi baik juga kalau dia mau masuk silakan. Siapapun dia masuk, ikuti aturan yang ada. Seperti tadi juga ada yang mau investasi 300 juta. Kalau dia mau jadi anggota silakan. Kalau tidak ya Anda yang bertanggung jawab. Karena Anda lah anggotanya, bukan dia yang anggota. Ya. Orang kaya, orang dan mengikuti aturan koperasi ya. Mengikuti aturan koperasi. Kalau misalnya kemudian di koperasi itu pinjaman dia di kategori pinjaman berjangkanya itu ada 5% atau 6%, maka mungkin jadi 6% itulah dia bisa dapat. Itulah dia dapatnya. 6% dengan dikali duit dibagi bulan. Nah, dibagi bulan kan? Hitung-hitungnya kan ada yang kemarin kita bahas itu. Itu kan namanya SISUKA, simpanan sukarela berjangka. Itu kita rubah aja namanya simpanan investasi misalnya. Iya toh? Hitungannya sama aja. Hitungannya sama aja. Ya. Aturannya itu sama. Siapapun yang masuk di situ sama dia dapat. Sesuai dengan apa yang dia berikan tentunya. Ya kan? 5 juta berarti dapat 10 juta misalnya kalau mau minjam. Ketika rak semua orang bisa bersuara, bisa memiliki satu suara, hak satu suara. Tidak ada yang bilang uangnya lebih banyak terus dia dapat 2 suara. Tidak, sama aja. Aturannya satu orang satu suara. Seperti itu ya. Jadi acuannya adalah, makanya kemarin saya dari awal saya udah bilang, ketika kita mau masuk sesi anggaran dasar anggaran rumah tangga, Anda baca ini Anda tahu tentang koperasi. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena apa? Semua yang disepakati dan disetujui oleh undang-undang ada di dalam situ. Ingat, disetujui oleh undang-undang ada di dalam situ. Bukan dikarang-karang oleh pengurus, itu disetujui oleh undang-undang. Jadi begitu ya.
Tidak perlu kita harus. Kalau memang Pak Camat mau masuk atau orang tokoh agama, tokoh masyarakat mau masuk, bagus. Tapi aturannya ada di Pak. Ya mungkin kita lebih sopan dengan dia. Kita datang ke rumah dia bawa formulir. Kalau orang anggota lain kan datang ke kantor sini. Sudahlah karena dia camat, kita bawa ini Pak, isi Pak. Tapi semua persyaratan harus dipenuhi, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, uang pangkal, semua harus ada Pak. Bapak, mohon maaf Pak, nanti ikut pendidikan dasar ya. Sempat-sempatkan gitu. Setengah hari aja Pak, dapat makan siang loh. Gitu. Ya sambil bercanda toh. Dia juga sih, karena dia bukan orang koperasi, dia tidak mengerti koperasi. Dia hanya mungkin mau membantu koperasi, mau menjadi anggota koperasi. Syaratnya harus ada. Nah, ada hal lain lagi ya. Ada orang-orang kaya, ini di Jakarta. Kebetulan koperasi waktu saya di Jakarta, koperasi saya di Jakarta. Ada orang-orang kaya, ya, yang mau membantu orang-orang miskin, bukan orang miskin, orang-orang yang kekurangan lewat koperasi. Orang kaya ini karena punya banyak uang, dia bilang kalau saya kasih ke Anda akan habis dengan sendirinya. Saya kasih lewat koperasi, saya invest koperasi ini uang, koperasi ini ada uang, ini saya sebagai simpanan. Karena dia kaya dan dia bermaksud membantu, dia hanya simpan saja, tidak pernah pinjam. Dia kaya ya, dia simpan saja supaya nanti koperasi yang akan menjalankan uang dia. Dia simpan saja, ini 1 miliar. Menurut Anda, dia orang baik atau orang jahat? Baik, Pak. Menurut Anda, oke, orang baik. Ada lagi pendapat lain, dia orang baik atau orang jahat? Jahat. Wah, itu ada satu pendapat lain. Jahat juga juga dependen jahat. Orang baik atau orang jahat? Baik. Baiklah membantu di situ, Pak. Ini orang baik ya? Ya karena sudah membantu di situ, Pak. Membantu apa? Orang-orang yang tak punya kan di koperasi. Dia nanamkan, dia kan orang punya. Kaya. Dia Kasih koperasi. Koperasi pinjamkan ke orang. Ya. Oke ya? Berarti dia orang baik. Baiklah berarti, Pak. Dia orang jahat. Dia orang jahat. Kenapa? Jadi kalau alasan saya dia bukan anggota koperasi. Enggak, dia anggota koperasi. Oh, dia anggota koperasi. Dia anggota koperasi. Kalau dia anggota koperasi dia orang baik. Dia orang baik. Orang jahat. Jahat. Nah, ini ada 2 lagi orang jahat. Jadi satu hal kebaikan, Anda bisa memandang dari 2 sisi. Baik atau jahat. Dia kasih uang ke orang, dia kasih ke koperasi uang 1 miliar. Semua orang pasti lihat dia sebagai orang baik. Iya. Iya toh? Tapi ingat itu ada bilang jahat, ini juga bilang jahat, pasti ada alasannya. Iya. Iya toh? Ini semua pasti bilang baik ya. Ibu-ibu dari sana pasti bilang baik ya. Tapi itu ada satu bilang jahat, ini juga bilang jahat. Ada alasannya. Kenapa? Dia ngambil suku bunga dari penanaman saham gua. Nah, itu. Tiap tahun. Iya. Dia hanya mau simpan uang, orang pinjam uang, nanti bayar bunga untuk dia. Dia tidak mau pinjam untuk bayar bunga kepada koperasi. Dia bagi kan cuma pinjaman tanpa bunga, tidak? Oh, bukan. Siapa bilang tanpa bunga? Dia simpan kan sesuai aturan di koperasi. Oh, kalau aturan koperasi. Ya, aturan koperasi. Tadi kan saya nggak bilang simpan tanpa bunga. Oh. Dia ikut aturan di koperasi. Dia ikut aturan koperasi nih. Saya simpan ya. Nanti bunga berapa kalau saya simpan di sini? Oh, bunganya sekian. Nanti Anda dapat bunga sekian. Oke, saya simpan di sini supaya nanti ingat, nanti biar supaya ini teman-teman lain ini uang saya 1 miliar ini bisa dipinjam oleh teman-teman ini. Iya. Baik sekali kan orangnya? Baik. Tapi kan dia hanya simpan, dia dapat bunga aja dari teman-teman ya. Nah itu dia, jadi kita harus berpikir lebih. Sangat juga Pak Riko. Nah, itu dia ya. Nah, jadi begini, kalau hanya simpan saja itu tidak baik. Iya. Harus simpan, pinjam. Itu yang saya bilang kemarin, langkah maju itu adalah simpan, pinjam. Jadi maju ke depan. Kalau pinjam saja jelek. Masa tidak mau simpan, hanya mau pinjam saja. Tapi baik, Pak. 1M 2% per tahun. Dapat berapa? Uang dari mana yang dari pendapatan bunga? Dari kita yang pinjam uang dia kemudian bayar bunga itu. Nah, oke, itulah, itu seninya ya. Perusahaan itu juga melakukan itu. Kita koperasi juga. Itu adalah perusahaan yang kita harus kritis melihat ya. Kritis melihat. Bisa saja terjadi orangnya baik, tapi ternyata dia duduk diam aja, uang masuk dari simpanan dia 1 miliar itu. Ya. Oke. Nah, tapi itu bisa terjadi. Kita tidak bisa melarangnya. Caranya bagaimana? Kita buat aturan.
Ada yang kalau kita simpan kan ada balas jasa simpanan atau ada balas jasa pinjaman. Ya, kita bikinkan lagi kalau hanya balas jasa simpanan, ada juga balas jasa pinjaman. Orang rajin pinjam, tiap akhir tahun kita kasih balas jasa. Rajin pinjam kita kasih balas jasa. Ada bonus. Kenapa? Yang rajin pinjam ini kan sudah membayar bunga, membayar jasa pelayanan, yang membuat koperasi ini untung. Berarti bukan hanya orang yang simpan saja, orang yang pinjam pun dikasih balas jasa. Itu seninya kita mengatur koperasi, seninya mengatur perusahaan. Tapi nanti itu berjalan ya, sambil kita lihat ya, Bapak Ibu daftar dulu jadi anggota ya. Setelah daftar, memenuhi persyaratannya, mungkin satu saat saya datang lagi, kita pendidikan dasar beberapa kali. Setelah itu nanti teman-teman yang akan melakukan pendidikan dasar sendiri. Cukup 1 hari atau setengah hari kita buat ya. Kalau mau berhemat setengah hari aja, jadi nggak pakai makan siang. Setengah hari. Jadi makan siang 15.000 kemarin kita anggarannya. Makan siang itu untuk koperasi misalnya. Untuk anu itu servis ya, jasa servis koperasi. Seperti itu, ya. Itu seninya kita mengelola perusahaan. Dalam hal ini koperasi. Pak Abdul tanya saja Pak Abdul, tidak perlu izin.